مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid ini. Setelah sholat maghrib kita lanjut ngaji, dan bab pembahasan pada malam ini adalah tentang sholat hari raya. Karena sebentar lagi, 2 minggu lagi kurang lebih kita akan masuk ke hari raya Idul Adha, di mana salah satu kesunahan selain berkurban adalah kita dianjurkan untuk sholat hari raya. Di dalam kitab Safwatuz Zubat dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya sebelum kita masuk ke hari raya, sebelum kita melaksanakan sholat hari raya, perlu kita berilmu dulu tentang masalah sholat hari raya. Ya, terkadang karena sholat hari raya itu kan 1 tahun sekali, terkadang imam itu ada yang lupa. Kebiasaan sholat seperti sholat Jumat ya bah ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang kadang-kadang lupa. Padahal ada anjuran berapa kali takbir? 7 apa 9? Halo? Sudah mulai lupa ya kan? 5? Kok ada yang beda lagi? Sebentar saya tanya, saya ulang. Takbir pertama di rakaat pertama maksudnya itu berapa takbir? 7 apa 5? Oh, Abah bilang 9. Ayo, 9 apa 7? Saat khutbah itu ada anjuran bertakbir terlebih dahulu. Berapa takbirnya di khutbah pertama? 9 apa 7? Nah, mulai bingung, saya buat bingung memang ya. Makanya gunanya kita ngaji, kita luruskan biar faham sebelum masuk hari raya Idul Adha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau berbicara tentang sholat hari raya, maka
hukum dari sholat hari raya menurut jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan hukum sholat id baik idul adha ataupun idul fitri itu adalah sunnah muakkadah, artinya sangat-sangat dianjurkan. Kenapa kok sangat-sangat dianjurkan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah tersebut dan gak pernah meninggalkan. Makanya jadi muakkadah, dikuatkan, sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Karena Nabi gak pernah meninggalkan. Meskipun kalau seandainya kita gak sholat hari raya, dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sunnah. Tapi eman, karena Nabi gak pernah meninggalkan. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan agar semua wanita, ya, baik yang sedang haid, yang sedang dipingit, budak, agar berangkat ke tempat sholat itu. Saking sangat dianjurkan, biar ikut berbahagia bareng. Kalau misalkan tempatnya di masjid, tentunya orang yang haid nggak boleh masuk, di luar saja. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, yang afdol itu sebenarnya di masjid atau di lapangan? Ayo, kira-kira di mana? Halo, bapak-bapak, yang afdol sholat hari raya itu di masjid atau di lapangan? Kalau di sini di mana? Di masjid. Nabi melakukan sholat hari raya di mana? Lapangan. Pertanyaannya, yang afdol di masjid apa lapangan? Duh, kok beda? Ini nanti akan kita bahas lagi, ya. Dikatakan dalam kitab Al-Um, walit tatawu'i wajhani, sholat sunnah itu terbagi menjadi dua, sholatun jama'atan wa sholatun munfaridatan. Ada sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah, ada sholat sunnah yang dilakukan sendiri. Saya tanya, sholat jamaah, sholat sunnah yang dilakukan berjamaah kira-kira apa saja? Tarawih, witir saat Ramadan, sholat apa lagi? Sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, apa lagi? Gerhana, sholat apa lagi? Minta hujan, istisqa. Itu sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Tapi ada yang kedua, sholat sunnah sendiri-sendiri, malah dianjurkannya dilakukan sendiri. Contohnya sholat tahajud, afdolnya itu sebenarnya sholat sendiri. Meskipun kalau kita lakukan secara berjamaah, boleh apa enggak? Boleh. Sholat hajat, sholat tasbih, sholat qobliyah ba'diyah, nggak mungkin qobliyah ba'diyah kita jamaah, ya. Ayo kita jamaah qobliyah ba'diyah, nggak mungkin, ya. Jadi ada macamnya. Wa sholatul jama'ati muakkadatun. Adapun sholat sunnah yang sangat dianjurkan berjamaah, tidak diperkenankan untuk meninggalkan bagi yang mampu melaksanakan. Di antaranya adalah sholatul idaini, yaitu sholat dua hari raya. Jadi sangat dianjurkan ini. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari itu dikatakan, wa an ummi Atiyah qalat, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, umirna an nukhrijal awatik wal huyyad fil idaini yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyadul musalla. Nah, ini dikatakan Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan hamba sahaya, orang yang sedang haid, pada hari raya Idul Fitri, agar mereka bisa menyaksikan kebaikan, bisa ngumpul bareng, bisa mendengarkan khutbah, ya, juga bisa ngumpul, ya, minta saling maafkan, misalkan di hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Pokoknya bisa menyaksikan kebaikan pada waktu itu. Saking dianjurkannya sampai orang haid disuruh hadir. Bisa difahami sampai di sini? Nah, sekarang bagaimana tentang cara sholat dari hari raya itu? Dalam hadis dikatakan, wa an ibni Umar,
Dari Ibnu Umar, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbati, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, para sahabat, mereka semuanya melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha sebelum khutbah. Jadi kalau sholat hari raya, yang didahulukan sholatnya terlebih dahulu, khutbahnya di belakang. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat yang didahulukan adalah khutbah terlebih dahulu baru sholat. Dan ini maksudnya adalah kalau khutbahnya ada di depan, itu artinya ikut khutbah wajib. Faham sampai di sini? Kalau khutbah ada di belakang, artinya sunnah hukumnya. Sholat Jumat khutbahnya di depan apa di belakang? Di depan. Artinya khutbah Jumat itu wajib atau tidak? Wajib. Kalau misalkan kita langsung sholat 2 rakaat sholat Jumat, nggak bisa, nggak sah. Tetap harus diikuti khutbah dulu. Tapi kalau sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa, khutbahnya itu di mana? Belakang. Jadi sholat dulu baru khutbah. Ini menunjukkan khutbah itu hukumnya sunnah kalau sholat hari raya. Nah sekarang saya tanya, kalau misalkan khutbah itu sunnah, misalkan sudah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pulang. Saya tanya, sah apa enggak sholat Idul Fitri? Sah. Kalau ditanya sahnya sah, cuma hukumnya makruh karena meninggalkan kesunahan. Yang afdal gimana? Lengkap diikuti. Sholat diikuti, khutbah juga diikuti. Jadi sholat itu kalau hari raya didahulukan daripada khutbahnya. Nah ini ada hadis, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida qala man ahabba ayyan sarifa falyansarif wa man ahabba ayyuqima lil khutbati falyuqim. Nabi pernah sholat Id dan beliau bersabda, siapa yang ingin pulang silahkan pulang. Siapa yang ingin tetap tinggal untuk mendengar khutbah, hendaklah ia tetap tinggal. Jadi artinya khutbah Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi meskipun enggak wajib, meskipun cuma sunnah, jangan dijadikan alasan. Katanya Ustadz sunnah, wes pulang. Jangan. Ya, karena itu waktu kita berkumpul dengan kaum muslimin, waktu kita mendapatkan nasihat untuk ngambil manfaat hikmah apa saat kurban itu. Coba saya mau tanya, kurban itu terjadi pada zaman siapa? Pernah saya sampaikan di sini. Nabi Adam. Kurban pertama itu terjadi di zamannya Nabi Adam. Ketika Qabil dan Habil dua-duanya kurban untuk memperebutkan siapa nama istrinya, calon istrinya? Iklimah. Tapi ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil. Kurbannya Habil ini ternyata kambing jantan, kambing gibas bertanduk warna putih gagah, diterima oleh Allah. Sedangkan yang Qabil hasil tanaman yang jelek, buahnya busuk, tanamannya layu, kering, ditolak, nggak diterima. Kurbannya Habil diangkat oleh Allah, disimpan di langit. Ketika peristiwa kurban kedua, Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, kurbannya Habil diturunkan menggantikan Ismail, yang pada akhirnya yang disembelih siapa? Kurbannya Habil itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sholat Idul Fitri itu menunggu sholatnya itu pakai pemberitahuan tentang
sumbangan sekian sampai begitu lamanya. Dan begitu jamaah itu menunggu terlalu lama, ada yang berpesan kepada saya, seharusnya itu diumumkan pada malam hari atau malam takbir gitu. Ya itu sama saja dengan Idul Adha seperti itu. Dan kadang beberapa jamaah itu suwen kayak kelamaan gitu dulunya, ya sampai kan ngantuk gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Kalau di sini sebelum mulai sholat ada pengumuman, diumumkan yang infak ini sekian, ya, yang kirim doa ini ada bah di sini? Nggak ada. Memang saya pernah ngimami di daerah Sidoarjo, ya. Pengumumannya mulai sholatnya aja. Oh, berarti singkat bah ya. Kalau di sini langsung sholat akan dimulai jam 6 lebih 15 menit. Wah, enak itu ya. 6 menit kurang 5 menit lagi gitu ya. Sip itu. Wis waktunya sholat langsung sholat ya, ditinggal meskipun telat. Saya pernah sholat di daerah Sidoarjo kota ngimami, sebelum mulai itu masih ngirim Al-Fatihah ke ahli kubur. Banyak sekali, panjang sekali. Saya hampir 20 menit nungguin itu, gak mulai-mulai. Terus membacakan hasil infak. Apakah boleh sebenarnya? Boleh-boleh saja. Sebenarnya boleh. Karena waktu sholat Id itu sebenarnya sampai sebelum duhur. Seandainya saya sholat Id jam 10 pagi, boleh enggak? Boleh. Ya. Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Cuma terkadang ada jamaah kan yang buru-buru mungkin ya, pengen segera pulang, pengen segera mudik, pengen segera nyembelih korbannya, pengen makan. Ya alangkah baiknya kalau pengumuman nggak bisa kalau dilakukan di malam takbiran itu, nggak ada jamaahnya. Kenapa kok diumumkan di pagi hari? Karena jamaah banyak ngumpul sehingga banyak tahu. Itu alasan takmir itu. Ya alangkah baiknya untuk dipersingkat, jangan terlalu panjang ya. Wis pagi itu sebelum jamaah datang, kalau mau ngirim Fatihah wis sudah mulai jalan gitu loh. Jadi jamaah sudah mulai datang, ya wis sedikit lah pengumumannya, tinggal sedikit. Jadi sama-sama saling mengerti. Makanya di pembahasan berikutnya saya akan menyampaikan tentang waktu sholat hari raya, biar tahu. Jadi sholat Id itu, Idul Fitri ataupun Idul Adha, dimulai dari terbitnya matahari, namun lebih baik ditangguhkan sampai matahari setinggi 1 tombak. Jadi jangan pas terbit, tapi tunggu 1 tombak. Kalau misalkan ada waktu sholat ada tulisannya tulu' atau syuruk, betul? Syuruk atau tulu' itu terbitnya matahari pas plus 10 atau 15 menit, itu sudah bisa mulai. Kalau misalkan terbitnya syuruk atau tulu'nya jam 6, berarti tinggal tambah 15 menit, berarti mulainya 6.15. Bisa difahami sampai di sini? Itu mulainya. Dan ini berdasarkan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Wattafaqal ashabu ala anna akhir waqti salatil Id zawalus syamsi. Tentang terakhir dari salat Id itu, akhirnya itu adalah ketika tergelincirnya matahari saat duhur. Jadi saya melakukan sholat Id jam 9, boleh bah, jam 10, setengah 11, boleh. Yang penting sebelum tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu kan waktu duhur batasnya. Tapi kalau sudah tergelincir matahari waktu duhur masuk, sudah nggak ada, lewat dari waktu sholat Id. Ustadz, saya belum sempat sholat Id, bolehkah saya mengqadha sholat Id? Nah, gimana itu kira-kira? Boleh apa enggak? Kalau sholat sunnah qobliyah pernah saya sampaikan, boleh tidak mengqadha? Nabi itu pernah mengqadha. Nabi biasanya itu selalu sholat ba'diyah duhur. Tapi suatu ketika habis sholat duhur ada sahabat datang ngajak ngobrol Nabi sampai waktu sholat asar, sehingga Nabi nggak sempat sholat ba'diyah. Akhirnya sholat asar mulai, Nabi sholat asar. Ketika selesai sholat asar Nabi pulang, ternyata Nabi sholat
2 rakaat. Padahal Nabi kan pernah mengatakan gak ada sholat setelah sholat asar. Ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, sholat apa? Katanya setelah asar gak ada sholat sunnah. Nabi mengatakan ini sholat sunnah ba'diyah duhur yang belum sempat saya kerjakan. Nah sekarang pertanyaan, kalau misalkan sholat Idul Fitri boleh enggak diqadha? Misalkan musafir ya, jam 4 subuh sudah di jalan, baru nyampe asar perjalanan, boleh enggak mengqadha sholat Idul Fitri? Boleh enggak kira-kira? Hah? Enggak boleh? Oke, sekarang kita bahas. Jadi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan, adapun orang yang tidak melakukan sholat id hingga matahari tergelincir, nah waktunya sudah habis, paham sampai di sini ya, maka dia itu berarti ketinggalan sholat id. Apakah boleh, apakah dianjurkan mengqadha kalau dia ketinggalan seperti itu? Ada 2 pendapat. Asahhuhuma, yang paling benar pendapat dari kedua pendapat itu adalah yustahabbu, disunnahkan untuk mengqadha. Jadi ada 2 pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi yang paling benar katanya Imam Nawawi adalah sunnah mengqadha. Ustadz, saya sunnah mengqadha ini sholat sendirian apa enggak? Ya kan kita sendirian, tinggal sholat sendiri. Saya mengqadha sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Saya mengqadha sholat Idul Adha 2 rakaat karena Allah. Ustadz, khutbahnya ya tidak perlu ya, karena khutbah hukumnya sunnah. Kalau sholat sendirian nggak perlu pakai khutbah. Siapa yang mau dikhutbahi ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Oh, nggak ada yang nanya? Abah Saiful, ada yang mau ditanyakan? Sampai sudah rakaat 2. Nah, masbuk ya, wis kebiasaan masbuk ya. Termasuk sholat Idul Adha datangnya telat, sudah di rakaat kedua. Ya kita mengikuti langsung ya gerakan dari imam. Kalau di rakaat kedua takbirnya imam berapa kali? Di rakaat kedua berapa? Loh, kok berubah? 7 apa 5? Saya sebentar. Rakaat pertama takbirnya berapa? 7. Ingat-ingat. Rakaat kedua berapa? 5. Ikuti. Karena imam itu dipilih untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan atau dipilih untuk diikuti. Ikuti aja. Baru nanti di rakaat kedua kita bangun. Imam salam, kita bangun. Takbir kita berapa? Ya 5 kan yang kedua, bukan 7. Ojo dibolak-balik ya. Bisa dipahami di sini? Kita salam, dengarkan. Kalau khutbah Idul Adha atau Idul Fitri itu takbirnya berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu biasanya. Berapa itu? 9. Khutbah kedua berapa? 7. Nah, beda ya. Jadi kalau sholatnya rakaat pertama berapa? 7. Rakaat kedua 5. Kalau khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan sebelum dilanjut. Lanjut? Oke, lanjut. Berikutnya adalah sifat sholat hari raya. Yang pertama, sholat hari raya jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Sebagaimana hadis annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal id rak'ataini, bahwa Nabi itu melakukan sholat id 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, dan Nabi enggak pernah melakukan qabliyah ba'diyah. Jadi Idul Fitri enggak ada qabliyah ba'diyahnya.
Tapi kalau kita masuk sholatnya di masjid, ada sholat sunnah namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, beda ya. Tapi niatnya bukan qobliyah. Kalau hari raya nggak ada qobliyah ba'diyahnya. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, kalau dilakukan di masjid tetap disunnahkan. Jadi 2 rakaat. Masalah takbir sholat id sudah saya singgung tadi. Takbir sholat idul fitri di rakaat pertama 7, di rakaat kedua berapa? 5. Dan bacaan antara takbir Allahu Akbar, apa bacaannya? Bacaannya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, titik, boleh. Dilanjutkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, boleh, lebih lengkap. Kan beda-beda ya, ada yang agak lama, ada yang agak cepat, ya disesuaikan aja. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi bacaannya adalah bacaan tasbih. Yang berikutnya, sifat dari sholat id itu adalah gak perlu pakai azan dan iqamah. Tapi panggilan untuk sholat id itu adalah dengan kalimat apa? As-sholatu jami'ah. Nggak perlu ada azan dan iqamah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal idah bila azan wala iqamah. Nabi sholat id dengan tanpa azan dan iqamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha. Nabi pernah keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke musalla. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu. Beliau memulai pertama kali dengan salat, kemudian beranjak dan berdiri menghadap orang-orang sementara orang masih dalam shaf masing-masing. Beliau menasihati mereka dan memerintahkan mereka. Artinya dalam salat Id, setelah salat itu ada khutbah. Saya tanya, khutbah sholat id itu berapa kali sebenarnya? 2 kali apa 1 kali? Kalau Jumat khutbahnya berapa? 2. Tapi ada sebagian orang khutbahnya itu cuma sekali. Pernah enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau ditanya yang paling afdol 2 kali, seperti khutbah Jumat, ada duduk, berdiri lagi. Kalau seandainya kita sholat di masjid atau di lapangan, ada khutbah cuma sekali, gak 2 kali, jangan heran, boleh. Loh, kok beda itu? Ojo, jangan nyalahkan, boleh. Kalau ditanya afdolnya berapa kali? 2 kali khutbah. Dan bedanya antara khutbah Jumat dan khutbah Idul Fitri atau Adha itu, kalau khutbah Jumat harus ada duduk antara 2 khutbah, wajib itu duduknya kalau khutbah Jumat. Tapi kalau khutbah Id gak wajib. Untuk duduk di antara 2 khutbah itu nggak wajib. Seandainya tetap berdiri boleh, tapi sunnah duduk. Ya, bedanya seperti itu. Khutbah Jumat disyaratkan kondisi imam suci. Jadi harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi kalau khutbah Id tidak disyaratkan. Seandainya imam itu habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, buang angin, berarti batal kan? Boleh tidak khutbah? Boleh kalau sholat id. Tapi kalau sholat Jumat wajib wudhu dulu. Bedanya seperti itu. Khutbah Jumat wajib berdiri saat menyampaikan khutbah. Tapi kalau khutbah id sambil duduk boleh. Tapi sunnahnya berdiri, Pak. Tetap kayak biasanya, itu sunnah. Seandainya ada orang sakit, saya sambil duduk khutbahnya, boleh. Karena nggak wajib. Tapi afdolnya tetap berdiri. Jika dalam kesempatan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha Anda mendapati ada khotib khutbah hanya sekali, boleh. Tapi kalau ditanya afdolnya berapa kali? 2 kali. Itu kalau Id. Tapi kalau Jumat boleh tidak sekali? Nggak boleh, harus 2 kali. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Monggo. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, biar jelas.
Ada pertanyaan? Lanjut? Oke, nggak ada pertanyaan kayaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang tempat sholat Id. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu dikatakan asy-syafi'iyyatu qalu. Jadi kalau mazhab Syafi'i, fi'luha fil masjid afdal li syarafihi illa li uzrin. Dilakukan di masjid itu lebih afdal kalau mazhab Syafi'i. Makanya kita ya, teman-teman Nahdlatul Ulama melakukan semua sholat Idnya di mana? Masjid. Karena mereka menggunakan pendapat dari mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa dilakukan di masjid itu lebih afdal. Kenapa? Karena masjid itu tempat yang mulia. Kecuali ada uzur, misalkan masjidnya kecil, nggak muat, baru boleh dilakukan di lapangan atau musola-musola di tanah yang lapang. Zaman Nabi, Masjid Nabawi itu kan masih kecil, nggak seperti saat sekarang ini, ya. Jadi kecil dulu, masih terbuat dari pelepah kurma, ya. Dan orang kalau sholat menjadi satu di situ, nggak muat tempatnya. Makanya akhirnya nyari tempat di tanah lapang. Makanya Nabi akhirnya sholatnya di mana? Lapangan, karena masjidnya tidak muat alias sempit. Tapi kalau sekarang masjidnya muat apa enggak? Muat. Masjid Nabawi luasnya luar biasa, Masjidil Haram luar biasa. Coba lihat, apakah milih sholat di lapangan? Enggak, tetap sholat di masjid karena masjidnya bisa menampung. Itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Jadi Nabi kalau sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri itu di musalla, artinya di lapangan. Alasannya satunya karena sempitnya masjid, tidak muat. Dan ketika sholat di lapangan, tidak sembarangan lapangan bola langsung dijadikan tempat sholat, enggak. Itu ada lapangan khusus, memang tempat untuk sholat suci. Contohnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Jadi lapangannya itu lapangan khusus yang memang dibuka hanya saat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha saja. Ya, kalau kita di sini di lapangan bola, di trotoar, iya kan? Bukan yang kayak gitu. Itu nggak terjaga kesuciannya. Jalan raya malah nutup, gangguin orang, iya kan? Bukan yang seperti itu yang dimaksud musola atau lapangan di zaman Nabi. Tapi lapangan khusus sudah terjaga kesuciannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini tempat khusus sholat Idul Fitri, Idul Adha yang paling unik. Nah, ini di kota mana ini? Di Saudi Arabia. Ada tempat khusus, bukan sembarangan, bukan di jalan, nutup jalan ya, bukan. Tapi tempat khusus. Memang khusus dibuka saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sudah nggak ada Idul Fitri dan Idul Adha, tutup, dijaga kesuciannya. Jadi musolanya seperti itu, khusus. Ada lagi yang seperti ini. Nah, ini tempat khusus lagi. Dijaga kesuciannya, dibuka setahun 2 kali saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan wanita haid tidak boleh masuk ke tempat sholat Id, saking dijaga. Ya, bukan sembarangan. Ayo kita afdolnya sholat di lapangan bola, lapangan trotoar, bukan yang gitu ya. Meskipun kalau ditanya apakah nggak boleh? Boleh. Yang penting bisa menjaga kesucian. Oke. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, ini nggak ada yang ngomong sama sekali. Monggo, tanya dulu. Sudah jelas? Oh ya wes, lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya tentang pembagian takbir hari raya. Jadi takbir itu terbagi menjadi 2. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad.
Disebut sebagai takbir mursal itu adalah takbir yang dilaksanakan setelah sholat. Takbir yang tidak dilaksanakan setelah sholat itu takbir mursal. Jadi saya ulangi, takbir mursal itu adalah takbir yang tidak dilaksanakan setelah sholat. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat. Contohnya ketika kita sholat Idul Adha. Di hari raya Idul Adha biasanya setiap kita selesai sholat 5 waktu ada takbir. Betul? Sampai tanggal 13. Ya Pak ya. Itu namanya takbir muqayyad. Kalau Idul Adha, hari raya Idul Adha itu dianjurkan tidak hanya saat hari raya Idul Adha-nya saja takbiran. Tidak hanya saat malam hari rayanya. Tidak hanya saat mau khutbah, enggak, tapi ketika sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dari tanggal 10, 11, 12, 13 dianjurkan untuk takbir. Itu namanya takbir muqayyad. Kadang-kadang ada yang kebalik. Di hari raya Idul Fitri takbiran. Ada. Di mana? Di musola saya. Karena bingung mungkin ya. Di musola itu, loh kok takbir ini? Wong salat Idul Fitri, salat zuhur takbir, salat asar takbir. Ya enggak dosa, tapi bukan tempatnya. Bisa dipahami? Nah, nanti di hari raya ini selama 4 hari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 setiap salat 5 waktu dianjurkan takbir. Ikut semuanya. Saya biasanya zikir sendiri, ikut. Oh ya, ikut. Kalau imamnya takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kalau takbir mursal itu ya saat Idul Fitri, tidak saat habis sholat 5 waktu, enggak. Kalau sholat zuhur, Hah? kan pagi fitri, Nah, zuhur takbir boleh. nah, saat Idul Fitri dianjurkan takbirnya itu mulai dari maghrib. Ya, habis Ramadan terakhir, puasa terakhir, maghrib, azan, kita buka, itu dianjurkan takbir. Sampai waktu terakhir takbir kalau Idul Fitri itu saat khotib naik mimbar. Habis itu nggak ada lagi, Bang. Duhur, asar nggak ada, nggak disunnahkan. Ya, kadang-kadang ada sih takbiran ya. Pujian itu dijadikan takbiran kan ya. Takbiran dijadikan pujian itu salah. Kalau sudah khutbah naik, khotib naik untuk khutbah Idul Fitri ini, maka tidak ada takbiran lagi meskipun itu di hari rayanya. Terakhir itu saat khotib naik mimbar. Tapi kalau Idul Adha boleh apa enggak? Boleh. Itu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo. Ini Mas Bina ya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan sholat id berbarengan di hari Jumat, apakah bisa menggugurkan sholat Jumat? Ya, ini jawabannya. Apabila hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, gimana hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Kadang-kadang kan Jumatan paginya Idul Fitri atau Idul Adha. Ada yang mengatakan kan sudah Idul Fitri, sudah sholat Idul Adha, jadi Jumatannya nggak usah, duhur tok. Ada yang gitu, ya kan? Ada lagi enggak, tetap. Nah, sekarang kita luruskan, biar tidak hanya katanya. Nah, ternyata ulama itu beda tentang wajib atau tidaknya sholat Jumat ketika bertepatan dengan salah satu sholat hari raya. Dalilnya di dalam kitab Al-Muhadzab fil Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan, wa min ashabina man qala tajibu alaihimul jumu'ah li'anna man lazimathul jumu'ah fi ghairi yaumil id wajabat alaihi fi yaumil id ka ahlil balad. Dikatakan di sini sebagian dari ashab Asy-Syafi'i
Ada yang berkata wajib sholat Jumat atas mereka, karena bagi seorang itu wajib melaksanakan sholat Jumat selain di hari raya, maka wajib pula meskipun itu hari raya. Sholat Jumat itu ya kewajiban kita. Ini dari pendapat yang pertama. Jadi mau itu berbarengan dengan hari raya ataupun tidak, sholat Jumat dikerjakan. Apakah mungkin sholat Idul Fitri yang hukumnya sunnah bisa mengganti sholat Jumat yang hukumnya wajib? Bisa enggak? Enggak bisa, katanya yang pertama. Jadi tetap wajib. Faham sampai di sini? Nah, kita lanjutkan. Dalam kitab Mizan li Sya'rani dikatakan ma'a qauli Abi Hanifah biwujubil jum'ah ala ahlil balad wal qura ma'an. Pendapat ini bersamaan sama pendapat yang tadi ini dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan tetap wajib melaksanakan sholat Jumat bagi penduduk kota dan penduduk desa secara bersamaan. Imam Abu Hanifah juga mengatakan wajib. Kita lanjut lagi, biar tidak hanya katanya-katanya, kita sebut aja imam mazhab ya, biar tahu tentang hukumnya. Berikutnya, wa min dzalika qaulu Syafi'i. Nah ini menurut Imam Syafi'i, idza wafaqa yauma idin yauma jumu'atin fala tasqutu salatul jumu'ati bi salatil id an ahlil baladi bi khilafi ahlil qura. Idza hadaru fa innaha tasqutu anhum wa yajuzu lahum tarkul jumu'ati wal insiraf. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka kewajiban seorang untuk menjalankan sholat Jumat tidak gugur. Artinya wajib atau enggak? Wajib, meskipun ia telah mengerjakan sholat id. Terutama bagi penduduk perkotaan yang dekat dengan masjid, rumahnya cuma di samping, saya sudah sholat id, jadi sholat duhur. Enggak, wajib, katanya Imam Syafi'i. Lain halnya, nah ini ada keringanan. Lain halnya bagi penduduk desa yang jauh dari masjid, harus turun gunung, harus melewati hutan. Kan ada, dulu di zaman Nabi itu kan ada yang harus melewati padang pasir untuk gabung ke Masjid Nabawi. Jauh memang. Maka kewajiban mengerjakan sholat Jumat gugur bagi mereka yang rumahnya sangat jauh. Kalau di depan kita, depan rumah kita ada masjid, nggak gugur katanya Imam Syafi'i. Kecuali orang yang tinggal di hutan, nggak ada masjid di sekitarnya, boleh gugur ringan karena sudah melaksanakan sholat id, karena sudah datang sholat id, biar nggak bolak-balik gitu. Bukan musafir, kan boleh kalau musafir ya. Jadi bukan pas sembarangan sudah sholat id kita gugur, enggak, dirinci sama Imam Syafi'i. Kalau orang perkotaan dekat di sini, masjidnya di TP, masih wajib enggak? Wajib, dekat. Kecuali enggak ada masjid, sini rumahnya, masjidnya cuma satu di Perak, jauh enggak? Susah untuk bolak-balik ya. Apalagi enggak punya kendaraan, baru kalau yang seperti itu. Kita punya mobil, punya sepeda. Oh, enggak ada sebenarnya, tetap wajib. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Nah, ini sekarang di dalam kitab Al-Muhazzab lanjutannya. Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat yang mana mayoritas masyarakat melaksanakan sholat id, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan, meninggalkan sholat Jumat, sebagaimana diriwayatkan bahwa Utsman berkata dalam khutbahnya, ini pendapat yang lain ya, wahai manusia, sungguh bertepatan dua hari raya pada hari kalian ini. Jadi hari Jumat itu hari raya juga. Wis adzan belum? Barang siapa dari masyarakat yang tempat tinggalnya jauh, oh tapi ada syaratnya, harus di mana? Jauh, di pelosok. Hendak sholat Jumat bersamaku, silahkan sholat. Dan barang siapa ingin meninggalkan Jumatan, tinggalkan. Bagi siapa tadi? Orang yang rumahnya jauh, pelosok. Jadi ada syaratnya. Kalau kita kira-kira boleh enggak? Kalau posisi tempat tinggal kita di sini, daerah perkotaan, enggak boleh kalau kita. Kecuali tinggal di pelosok, di hutan, harus melewati gunung, turun naik gunung dan lain sebagainya, baru boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang menurut Imam Ahmad bin Hambal,
Wa ma'a qauli Ahmad la tajibul jum'ah. Nah, ini kalau menurut Imam Ahmad, tidak wajib Jumatan bagi penduduk desa maupun kota dan gugur kewajiban Jumatnya disebabkan mereka telah mengerjakan sholat Id dan mereka tetap wajib sholat duhur. Jadi yang mengatakan bahwa boleh tidak sholat Jumat diganti dengan sholat duhur gugur meskipun kita daerah perkotaan, rumahnya di sini dekat. Berarti pendapatnya siapa? Mazhab Hambali. Kalau mazhab kita mazhab Syafi'i wajib atau tidak? Wajib. Wes, sudah tahu sekarang bedanya? Biar enggak bingung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo. Kalau ada pertanyaan. Kalau musafir, apakah boleh musafir mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur? Boleh atau tidak? Ada syaratnya musafir itu. Kalau musafirnya keluarnya setelah sholat subuh jam 5, jam 6, jam 7 dia melakukan perjalanan, maka dia tidak boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Wajib sholat Jumat. Tapi kalau musafirnya dia keluar sebelum sholat subuh, jam 3 sudah berangkat, paham maksudnya? Jam setengah 4 belum subuh sudah berangkat, maka ketika di perjalanan mau sholat duhur boleh, mau ikut sholat Jumat boleh. Jadi ada syaratnya, bukan asal keluar Jumat, hari Jumat keluar jam 9 langsung, wes saya musafir saya ganti sholat Jumat, nggak bisa, dosa. Jadi syaratnya harus keluar sebelum subuh baru bisa mengganti Jumatan dengan sholat duhur. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Silakan. Monggo Ustaz. Musafir kalau pada waktu Lebaran, Idul Fitri, itu kan banyak orang mudik. Nah setelah sholat Id mudik, setelah di tengah perjalanan kan kadang-kadang sulit juga kalau itu cari masjid untuk ikut. Nah, itu pas kebetulan Jumat misalnya ya, habis sholat Id mudik, habis sholat Id mudik. Terus macet, untuk nyari masjid susah. Nah, ada larangan bagi kita untuk keluar hari Jumat. Sebenarnya sudah pernah kita bahas dulu. Kita ini dilarang keluar di hari Jumat kalau kita tidak yakin bisa mengerjakan sholat Jumat. Makanya kalau sudah yakin, waduh nanti saya malah nggak bisa, jangan, dilarang, haram keluar. Tapi kalau kita yakin, oh nanti di sini sudah ada rencana, nanti saya berhenti di sini bisa Jumatan, karena saya sholatnya habis mudik, kan artinya setelah subuh, berarti tetap wajib. Jadi harus memperkirakan sebaik mungkin. Monggo Ustaz. Masalah takbiran tadi. Kita sering setelah hari raya silaturahmi itu di rumah-rumah masih tinggal takbiran itu gimana? Oh, di rumah-rumah musik, musik. Enggak apa-apa kalau murotal musik, enggak apa-apa Ustaz. Sekarang ya enggak apa-apa. Cuma enggak pas waktunya aja gitu ya, enggak pas, kurang pas. Kecuali Idul Adha boleh terus sampai 3 hari. Jadi aturannya sebenarnya kalau Idul Fitri sampai khotib naik. Sebaiknya enggak usah. Meskipun kalau ada, ya enggak masalah, wong zikir aslinya kan. Allahu Akbar, cuma kurang pas waktunya. Karena sunnahnya itu sampai khotib naik mimbar. Waktunya habis bah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.